Halo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku nih. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga di rumah minimalis, di dapur minimalis. Nah ini aku take videonya itu sore hari ya. Ini jam 3 lewat ya. Jadi aku baru banget pulang dari rumah mama. Jadi habis Dava pulang sekolah tadi, itu baru pulangnya sore. Nah ini aku langsung mau beraktivitas aja nih, mau menjalankan rutinitas ibu rumah tangga tiap hari, tiap sore itu ya masak gitu kan. Jadi kalau misalnya pulangnya tuh habis asar gini, aku masak dulu. Nah tapi kalau misalnya aku pulangnya tuh sampai kayak jam 5-an, itu aku biasanya udah masak dari pagi atau aku udah ada makanan gitu di rumah. Nah ini aku awali masak nasi dulu karena kebetulan nasi aku habis. Ini aku masaknya 3 muk biar sekalian banyak ya guys. Nah kalian lagi pada ngapain nih sekarang, jam berapa nih nontonin video aku? Hari ini tuh aku mau masak 2 menu aja sih, menu rumahan banget. Sebenarnya ini tuh lagi habis banget di dalam kulkas tuh, lagi nggak ada apa-apa. Dan aku tuh rencananya kan mau makan di luar gitu loh, tapi kayak mikir ya udahlah makan di rumah aja sih, soalnya harinya kayak mau hujan gitu guys. Jadinya ya udahlah aku masak aja, masak apa yang ada. Tadi emang nggak berencana masak sama sekali, makanya di jalan nggak beli apa-apa. Terus aku ingat masih ada stok telur, masih banyak. Jadi aku mau bikin omelet telur aja, karena Dava juga tadi tuh ada sempat ngomong pengen makan telur digulung-gulung gitu. Aku bingung apaan ya, ternyata kayak omelet. Tapi karena aku nggak punya untuk sayur-sayurannya, nggak punya keju juga, jadi aku pakai telur aja gitu. Aku tambahin masako, aku kasih lada juga nanti, sama aku kasih susu cair gitu ya, susu UHT sedikit. Karena nggak punya apa-apa gitu, emang nggak prepare. Harusnya kan kayak omelet tuh ada sayur-sayurnya lah dikit, sama ada kejunya kan. Nah aku masukin susunya nggak terlalu banyak ya guys. Ini aku bikinnya 2 telur, karena kalau udah jadi omelet tuh kan dia kayak apa ya, kecil gitu kan, ramping gitu loh. Oke, ini aku mau bikin dulu. Ini aku pakai teflon aja ya, yang anti lengket, karena aku bikinnya nggak pakai minyak sama sekali. Terus aku juga nggak pakai margarin. Nah ini aku gini aja sih bikin omelet. Ini sebenarnya bukan omelet juga, apaan ya, telur digulung-gulung aja namanya. Nah ini aku gulung dulu ya guys, dan aku juga nggak terlalu jago gitu loh ngegulung-gulung gini. Mungkin sutilnya tuh terlalu tajam juga kayaknya ujungnya, apa gimana ya, jadi nggak sempurna bentuknya. Dan karena nggak ada isiannya juga kan, jadi tipis banget ini ya untuk si omeletnya. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting digulung-gulung gini sesuai dengan permintaannya Dava. Oke, ini udah beres ya, udah aku bikin 2, jadi ini habis ini tinggal aku simpen aja. Nah untuk menu yang kedua aku mau masak sarden. Oh ya, sebelum itu tadi aku pagi tuh ada beli nasi bakar. Jadi ini masih ada 1, aku beli 2 sebenarnya. Terus masih ada 1, jadi ini mau aku simpan aja. Ntar siapa tahu suami aku mau makan nasi bakar ya. Nah aku habis ini mau bikin sarden, karena emang ingat masih ada 1 kaleng gitu sarden. Jadi ya udah, mari kita masak apa saja yang ada di kulkas. Jadi kalau misalnya kalian juga lagi bingung mau masak apa, terus adanya cuma sarden ya atau telur di rumah, bolehlah di recook ini, meskipun nggak nyambung kan telur sama sarden ya. Ya seadanya aja ya guys gitu. Yang penting malam perutnya bisa keisi. Nah untuk bumbunya biasa pakai bawang merah, bawang putih sama cabe, karena Dava juga nggak doyan sarden, jadi aku bikinnya yang agak pedes. Tapi karena aku lagi kehabisan cabe yang kecil ya, cabe rawit itu, jadi aku pakai cabe merah besar sama cabe hijau biar warnanya agak lebih cantik. Oke, udah selesai. Ini sekarang aku ambil dulu sardennya. Jadi emang bener-bener tinggal 1 kaleng aja. Tapi kan lumayan ya, sarden ini kan isinya tuh 4 ikan. Nah aku tuh nggak bisa makan ikan, nggak suka ikan. Tapi kalau sarden aku masih mau makan gitu, karena kan ada saus-sausnya gitu kan. Nah tapi kalau sarden tok cuma dipanasin aku nggak mau, jadi harus ditumis-tumis.
Emang agak ribet gitu ya lidahnya tuh. Tapi sebenarnya bukan ribet sih, cuman selera aku tuh agak susah disamakan sama selera orang-orang gitu. Jadi kayak misalnya aku lagi ke rumah mama juga, mama aku masaknya jadinya 2 menu gitu, karena aku kan nggak makan semua. Tapi sebenarnya makanan yang aku makan tuh nggak ribet, cuman jadi ribet karena harus bikin 2 menu gitu. Nah oke, aku tumis-tumis ya guys sampai wangi, sampai layu, terus aku langsung masukin aja ini sardennya. Nah ikannya kan lumayan besar ya, jadi agak sangkut gitu di dalam kalengnya. Kalian gimana nih kalau masak sarden, biasanya bumbunya apa aja? Boleh ya di share ya, barangkali ntar aku mau mencoba juga. Nah ini aku tambahin airnya juga ya guys gitu, biar kuahnya agak lebih banyak. Cuman sayangnya aku tuh lagi kehabisan kecap, nggak punya stok lagi sisa segini, jadi makanya seadanya. Biasanya kecapnya agak lumayan banyak gitu, tapi ini cuma bisa segini, ya udah nggak apa-apa seadanya. Karena emang belum ada belanja gitu loh, jadi serba menipis semuanya. Aku masukin saus sambal juga, jadi ini tuh rasanya mantep banget sih, enak banget ya. Aku suka tuh kuahnya yang agak kental-kental gitu. Nah terus untuk perbumbuannya aku cuma pakai penyedap, terus pakai garam sama pakai gula aja. Karena kan kecapnya tadi sedikit ya, jadi harus pakai gula yang lumayan banyak. Kalian doyan gak sih sarden? Kadang tuh ada juga ya orang yang gak suka sarden, tapi namanya lidah tuh emang opsional kan. Aku juga gitu kan, gak semua makanan, bahkan sedikit banget makanan yang aku suka gitu, yang aku bisa makan. Terutama soal ikan-ikan, mau dibakar, mau digoreng, lidah aku tuh gak bisa gitu untuk nerima ikan itu, kecuali kayak dibikin empek-empek. Tapi kalau terlalu banyak ikannya pun aku gak bisa, ketelan gitu loh, nggak ngerti juga kenapa, padahal tuh ribet ya gitu, jadi kita di mana-mana tuh susah. Sampai aku tuh punya cerita ya, jadi dulu waktu kuliah itu kan ada PKL tuh, jadi PKL tuh kan pergi ke Bali. Nah jadi pas di Bali itu tuh kayak makannya kan cateringan kan, jadi pas makan itu rata-rata hampir setiap hari itu ikannya tuna. Nah aku udah nyobain, tapi aku nggak bisa gitu makan ikan tuna kayak dimasak kuning atau diapain. Jadi aku di Bali itu selama beberapa hari di Bali, aku banyakan makan nasi pakai kerupuk sama sambal doang, saking aku nggak bisa makan yang disajiin gitu kan. Makanya susah sebenarnya ya kalau kayak gitu. Nah oke guys, lanjut, tadi sarden udah matang. Nah ini tuh aku baru inget banget, ternyata aku tuh punya mixer. Jadi kemarin tahun lalu ya, aku tuh beli HP, terus dapet hadiahnya tuh mixer gitu. Dan aku baru inget banget kalau aku tuh punya mixer, saking nggak pernah dipakai. Karena aku kan nggak pernah bikin-bikin kue juga sih, karena nggak ada oven juga. Kukusan aku juga baru punya gitu. Jadi aku nggak pernah nge-mixer sama sekali dalam seumur hidup ini ya. Nah tapi ini ternyata aku punya, kan aku jadi lupa gitu kalau aku punya, aku jadi inget kalau aku punya. Jadi ini mau aku simpen di rak sini ya, supaya aku inget nih kalau aku punya mixer, barangkali ntar tiba-tiba dapet ilham jadi tiba-tiba rajin. Nah untuk yang wajan hijau ini aku pindahin ke bawah. Tapi emang wajan hijau ini tuh tidak senada ya, yang lainnya pada putih dan krim, dia sendiri yang hijau. Gak tau lah, ntar aku pikirin lagi mau taruh di mana si wajan hijau. Oke, ini penataannya sementara gini dulu, nggak tahu kalau nanti berubah-berubah ya guys. Oke lanjut, ini aku sekarang mau susunin sendal karena berantakan banget. Dan sebenarnya aku juga sambil nyuci baju sih sore ini. Jadi aku sebenarnya sore ini tuh banyak banget kerjaannya. Dan cuacanya tuh panas gitu. Tapi tadi waktu aku balik dari rumah mama tuh mendung, sekarang panas. Jadi bener-bener gak nentu ya cuacanya. Nah habis ini aku mau bersihin halaman ya guys. Jadi halaman aku tuh kan semenjak pakai kanopi jadi jarang kena air kan. Tapi debu banget gitu loh. Biasanya aku siram-siram pakai selang aja. Nah tapi hari ini tuh kayak ada kotornya tuh, kayak kotor banget. Makanya nanti habis ini aku mau sikatin aja ini si halaman aku ya supaya bersih. Tapi aku mau pindahin dulu motornya karena ngalangin banget. Tapi jangan salah fokus ya, itu motor aku kotor banget karena jalanan ke rumah aku tuh masih ada yang kayak becek-beceknya gitu. Oke, ini aku mau sapuin daunnya dulu sih.
Nah ini aku siapin dulu untuk sabunnya sama sikatnya. Nah aku tuh pas ini tuh nggak ngeliat ada daun gitu, padahal aku lewatin ya. Jadi aku udah mau nyiram-nyiram aja, ngeliat daun gitu. Akhirnya aku bersihin daun-daunnya dulu, baru deh aku siram-siramin. Jadi ini tuh sebenarnya dibilang kotor banget tuh enggak, cuman ada beberapa sisi yang kotor gitu, kayak di gambar ini, kayak di video ini bisa kelihatan gak sih, kayak agak kotor-kotor gitu loh. Dan kotornya tuh emang harus dibersihin, disikat gitu. Jadi ya udahlah, mumpung sore ini kan udah selesai juga masak, karena masaknya juga cuma masak 2 menu yang super simpel banget, kayaknya 5 menit 10 menit udah jadilah ya masak 2 menu itu. Makanya aku bersihin aja ini halaman aku, tapi aku sapuin dulu untuk daun-daunnya. Untuk pasirnya sih kemarin udah aku sapuin ya guys. Oke, sekarang aku mulai. Nah itu kalian bisa lihat kayak apa ya, warnanya itu kayak kotor gitu loh. Tapi aku nggak bisa jelasin kotornya kenapa. Mungkin karena gak pernah kena air lagi, tapi selalu ada pasir, ada debu. Kadang kan bekas motor tuh ada basah-basahnya juga ya, jadi berkerak gitu. Makanya aku akalin, aku sikat-sikatin aja lah, terus aku kasih deterjen kan. Cuman emang gak banyak-banyak juga deterjennya, karena kalau misalnya full aku busain gitu ya, aku sabunin full banget, kayaknya ngebilasnya agak susah, karena selangnya tuh gak yang terlalu deres-deres banget gitu loh guys. Kalian gimana nih, udah pada beres-beres rumah belum nih? Jadi aku sebenarnya hari ini tuh share aktivitas dari jam setengah 4 sore sampai jam setengah 6 ya. Jadi dari sore sampai petang gitu. Jadi dari siang, bukan siang, dari terang sampai udah mau gelap. Ini juga sebenarnya lagi rajin aja sih, lagi kayak aduh frustasi banget lihat lantai itu nggak enak gitu loh dilihat. Emang sebenarnya kalau nginjak juga selalu pakai sendal, tapi tetap nggak enak aja gitu dilihat. Nggak tahu ini jiwa emak-emaknya lagi menggebu-gebu banget ya, emak-emak yang lagi pengen beres-beres rumah. Oke, ini udah ya guys, aku cuma sikatin bagian kotornya aja, jadi nggak semua. Nah tapi kalau yang di dekat pagar itu bakalan tetap kena air hujan gitu, jadi kayak masih ada tempias-tempiasnya, jadi dia nggak yang kotor-kotor banget. Kalau yang di dalam sini tuh bener-bener kotor. Sampai bunga-bunga aku, tanaman-tanaman aku tuh juga pada mati kan, pada kering, karena bener-bener nggak kena sinar matahari dan nggak kena air hujan. Jadi tuh serba salah ya, kemarin waktu belum ada kanopinya tanamannya subur, tapi pintu-pintu jendela aku jadi kusam gitu. Nah tuh ada Dava, dia tuh lagi main gitu sama teman-temannya. Pokoknya kalau sore jangan ditanya Dava tuh kemana, nggak pernah ada di rumah gitu, dia pasti lagi main sama teman-temannya di luar. Karena katanya lebih asik main sama teman-teman daripada main sendiri di rumah. Oke guys, aku lanjutin ya. Ini kegiatan aku udah mandi, karena tadi aku tuh basah banget gitu loh roknya. Jadi aku harus mandi deh, karena kalau mau ngapa-ngapain di rumah baju pada basah gitu nggak enak. Jadi ya udahlah, aku jemur setelah aku selesai mandi. Ini tuh udah jam 5 lewatan gitu, udah hampir setengah 6. Dan Dava juga udah pulang, dia udah mandi, udah aman lah ya. Pokoknya aku tuh bilang sama Dava boleh main keluar, tapi pada saat orang udah mulai ngaji gitu, udah mau maghrib tuh dia harus pulang. Tapi anaknya nurut sih, kalau misalnya hujan gitu dia pulang, terus kalau misalnya ngaji gitu dia pulang. Jadinya besok-besoknya tetap aku izinin main gitu, karena aku tuh sebenarnya lumayan tegas sih sama anak. Banyak aturan gitu loh, tapi namanya emak-emak ya pasti pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan. Kalau bukan kita yang ngarahin, siapa lagi? Oke guys, ini udah selesai jemur-jemur sekarang karena udah setengah 6 ya, jadi aku mau tutupin jendela, tutupin gorden, sekalian aku mau akhiri juga nih video aku di sini karena kegiatan aku udah selesai. Habis ini aku mau istirahat sambil nunggu maghrib. Oke deh guys, aku akhiri dulu ya kegiatan aku di sini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi juga supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu video aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.